Perkenalkan, nama saya Reski Raja Gugu dengan NIM A1S1 21029 dari kelas ruang 001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana landasan teori dalam penelitian tindakan layanan. Tujuan dari landasan teori itu ada 4. Yang pertama adalah memahami pentingnya melakukan studi literatur. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari proses penyusunan yang memerlukan landasan teori. Yang ketiga, memahami berbagai sumber bahan pustaka, cara mengkaji dan mengumpulkan landasan teori. Dan terakhir, mengetahui cara dan terampil menuliskan hasil telaah pustaka sebagai landasan teori. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber pustaka. Jenis-jenis sumber pustaka ini ada 2, yaitu menurut bentuk dan menurut isi. Nah, jika jenis-jenis sumber pustaka yang menurut bentuk itu ada 2, sumbernya itu tertulis dan sumber yang tidak tertulis. Nah, sumber yang tertulis ini misalnya majalah, koran, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Nah, jika sumber yang tidak tertulis ini misalnya itu film dan kaset. Nah, jika jenis-jenis sumber pustaka yang menurut isi itu ada 2 juga, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer ini ialah sumber yang terlibat langsung dengan kejadian, misalnya itu pelaku sejarah. Nah, jika sumber sekunder ini ialah sumber yang tidak terlibat langsung dengan kejadian, misalnya itu mengambil sumber dari buku. Di sini juga saya akan menjelaskan cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama itu penyusunan proposal penelitian menelaah dengan sumber, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sifatnya umum dan sedapat mungkin menyeluruh karena baru akan memilih problem yang akan digarap. Selanjutnya penyusunan laporan penelitian. Di dalam menelaah bahan pustaka sudah digiring perhatiannya oleh permasalahan yang ditekuni, yaitu terpecahnya problematika penelitian yang sudah dirumuskan serta sudah dicari datanya. Selanjutnya, bagian-bagian yang penting dalam kajian pustaka. Nah, di sini ada 7 bagian. Yang pertama itu pokok masalah. Yang kedua, nama pengarang atau pencetus ide. Yang ketiga, nama sumber di mana dimuat penjelasan ide tersebut. Yang keempat, tahun yang menunjukkan ide dibuat atau diterbitkan. Yang kelima, nama instansi atau lembaga, unit, penerbit yang bertanggung jawab atau penulisan atau penerbitan. Nah, yang keenam ini, nama kota tempat penulisan atau penerbit sumber kajian. Nah, yang ketujuh, isi tentang penjelasan variabel atau pokok masalah. Pedoman penyusunan landasan teori. Yang pertama, landasan teori hendaknya lengkap meliputi konsep dan variabel yang ada dalam permasalahan penelitian. Yang kedua, penjelasan dimulai dari yang umum, kemudian mengarah pada alternatif yang dimaksud. Yang ketiga, sumber tidak hanya menyangkut bidang tertentu, dapat juga diambil dari bidang lain yang relevan. Cara menuliskan hasil kajian pustaka. Nah, cara menuliskan hasil kajian pustaka dalam bagian ini ada 2 hal pokok, yaitu yang pertama, cara menuangkan hasil kajian di dalam isi bahan dalam bentuk narasi. Yang kedua, cara mempertanggungjawabkan pengambilan hasil kajian atau kutipan bagi orang lain maupun penulis. Selanjutnya ada kajian terdahulu yang relevan. Nah, kajian terdahulu dapat diambil dari jurnal, e-jurnal, atau proceeding. Pada bagian ini, penulis menuliskan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis. Kemudian juga, penulis menyajikan kesimpulan hasil dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kekeliruan yang terjadi selama kajian. Nah, kajian terdahulu yang relevan hanya berisi skripsi.
terdahulu dari mahasiswa Universitas Jambi. Ketidakjujuran penelitian dalam menampilkan penelitian terdahulu yang memang mirip atau sama dengan penelitian yang dilakukan untuk menghindari tuduhan plagiat dari lembaga.